Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Kalau terjadi putaran kedua di DKI Jakarta, Ahok atau bahaya. Anies. Kenapa saya bilang bahaya? Bahaya, Bang. Bisa-bisa kalau terjadi putaran kedua, RK akan menang. Beberapa pengamat politik udah mengatakan, apalagi segmen Rano Karno yang mengatakan, walaupun 3 putaran katanya dia tetap menang, bukan faktor Anies atau Ahok katanya, tapi karena masyarakat Jakarta menginginkan dia. Itu bahaya, guys. Ya, takutnya pendukung Anies dan pendukung Ahoker ini marah karena tidak dihargai. Jangan sombong dulu, Rano Karno, ya. Jangan sombong dulu, bahaya. Politik ini dinamis. Ya, masyarakat ini diibaratkan bayi harus dilembuti. Jangan sekali sombong, jangan sombong, bahaya, guys, bahaya. Ya, jadi bahaya apabila terjadi putaran kedua, bahaya ini. Bisa-bisa Ridwan Kamil yang menang. Assalamualaikum anak-anak Abah. Bagaimana pernyataan Sidul sudah memuaskan kalian? Bang Dul, lu jangan sombong amat. Lu ingat nggak tuh sejarahnya si iblis terdepak dari surga itu gara-gara apa? Gara-gara sombong. Jadi, janganlah kau sombong. Nanti kau terdepak pula kalah. Sudah untung ini menang. Kalau kalah kau, gimana? Jangan bikin malu-malu warga Jakarta lu. Sudah didukung oleh tokoh hebat, masih aja lu sombong. Pak Ahok sama Pak Anies itu nggak main-main dukung kamu, bela-belain kamu malah sombong, nggak menghargai. Dasar lu Bang Dul. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Lia Medan, yang selalu nyinyir, ya. Kalian orang Jakarta, apakah kalian menyesal telah bergabung bersama Bang Dul, anak-anak Abah? Nyesal kalian? Iya. Kenapa kalian nyesal? Karena ucapan Sidul ini? Iya. Kalian kan anak Abah kan? Iya kan? Apakah kalian lupa? Abah juga selalu dipotong-potong kalau bicara. Hah? Di framing, dipitnah. Lupa? Iya. Ya, disinilah ujian untuk kalian. Orang-orang yang sebelah sana tidak senang, ya, melihat kalian membantu Sidul, melihat Abah itu berdiri di barisan Sidul. Ya, sebenarnya Sidul itu sedang menjawab pertanyaan, yaitu apakah putaran kedua ini adalah dikarenakan Anies, dikarenakan Ahok, maksudnya si yang ono itu, apa karena itu gitu kan. Jadi jawaban Sidul seperti itu. Jadi bukan karena Anies, tapi karena Jakarta. Karena orang tuh mau Jakarta. Jakarta tuh harus menang mereka, karena di mana-mana orang tuh kan menang. Jakarta itu sebenarnya lirikan mereka. Paham kalian kan? Gitu. Jadi bukan mengecil-ngecilkan kemenangan dia, bukan karena Anies, bukan karena Ahok. Jadi apapun ceritanya 2 putaran pun yakin, 3 putaran pun yakin menang. Disitulah mereka memotong bahasa itu. Cengeng kalian Abah. Nggak kusangka kalian. Nggak kusangka mental kalian cengeng, ya. Mental kalian terus down. Ya. Nggak kusangka. Sidul itu nggak begitu, nggak akan berani dia berbicara seperti itu, karena dia tahu tanpa kalian anak Abah dia tak akan menang. Tanpa Abah dia tidak akan menang. Ya, ayo tepis semua masalah ini. Ya, ini adalah ulah daripada orang-orang yang sakit hati.
ya. Mereka ingin membuat kalian down. Itu dia. Aduh, kayak mana ya kalian? Kayak mana ya kalian? Ya, nggak main kalian. Udah ya, tepis semua. Jangan pernah menyesali. Bahkan 10 putaran kalian harusnya semakin bertambah. Ya, dimanapun anak Abah berada, untuk Jakarta, dimanapun kalian tadinya, mari ikut di belakang Abah. Itu saja pesanku. Oke, assalamualaikum. Sombong banget dulu kamu dulu. Yakin 3 putaran menang, 10 putaran juga menang ya. Muter-muter di tempat itu, muter-muter di tempat ya. Muter-muter di tempat, Pak. Jangan sombong lu, kita tahu semuanya ya, gak usah sombong. Udah dibawa belum itu pasukannya ke villa tuh, diajak jalan-jalan ke villa ya. Beras 5.000, beras murah ya. Apalagi uang 100 ya, kalah Ridwan Kamil cuma ngasih kalender sama baju, nggak ngasih duit, ya pasti kalah dia. Jadi jangan sombong lu dulu ya, gua kasih tahu sama lu ya. Ntar lu jatuh lu baru tahu lu, sombong lu. 3 putaran, 4 putaran, 10 putaran aja kepalang udah muter-muter lu Jakarta Hon ya. Hebat lu dulu, belagu lu. Entah kenapa muara kekecewaan PDIP terhadap kekalahan di Pilpres dan Pilkada mengerucut hanya kepada 2 pihak saja, yakni Jokowi dan Parcok. Malah penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP dari pusat sampai ke daerah seperti tak disinggung sama sekali, termasuk kandidat lain yang keluar sebagai pemenang. Agak aneh juga terjadi di Banten saat PDIP menyayangkan kekalahan Airin, padahal dia ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Kok bisa kalah? Lah urusannya apa juga? Quick count kalah, ya mau apa lagi? Parcok Partai Coklat yang dialamatkan jelas kepada institusi kepolisian ini agak serius betul malah. Apalagi diiringi wacana agar kepolisian dikembalikan kepada TNI dan Kemendagri. Sebab ini bukan lagi soal oknum tapi menyangkut institusi resmi. Kok PDIP sampai seberani itu? Dan baru kali ini pula PDIP sampai seberani dan seterang benderang saat ini. 2 periode menjadi partai pemerintah, masa baru kali ini juga di ujung PDIP menyerang institusi kepolisian atas kekalahan yang dialami di Pilpres dan Pilkada, terutama di Jawa Tengah. Orang yang mengetahui permainan secara mendalam bukan mustahil orang itu sebetulnya sudah balik dari permainan itu. Orang layak curiga karena selama ini orang melihat justru PDIP lah yang lebih dekat dengan institusi kepolisian. Masih ingatkah kader-kader PDIP yang melaporkan orang-orang kritis terhadap pemerintahan Jokowi JK maupun Jokowi Ma'ruf dulunya? Kasus Sambo pun politisi PDIP tak terdengar keras bersuara. Bisa dicek kasus-kasus besar yang dialami masyarakat dan kepolisian, di mana politisi PDIP bersuara sangat lantang, sunyi. Baru kali ini saja usai kalah dari Pilpres dan Pilkada. Apa bukti yang sebetulnya dimiliki oleh PDIP sehingga begitu seragam menyalahkan keterlibatan Partai Coklat ini? Ingat loh, Partai Coklat bukan lagi oknum. Kalau oknum orang masih bisa memahami, meski lelah juga dengan istilah oknum yang keseringan seperti ini. Jangan sampai kalau diusut lebih mendalam, tak hanya saat ini saja tapi juga di masa lalu, bak menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Dari sisi Parcoknya sendiri, tak ada juga yang berani bersuara termasuk Kapolri sendiri yang namanya disebut jelas. Lagian buat apa juga ditanggapi hal yang seperti itu. PDIP kecewa dengan Jokowi bisa dimaklumi, tapi sejarah Jokowi akhirnya berpisah jalan dengan PDIP juga tak bisa diabaikan begitu saja. Bukan cerita satu malam, melainkan cerita beberapa kali purnama. Publik juga melihat dan menilai karena terjadi bukan di ruang hampa. Bagaimana perlakuan PDIP, terutama Megawati terhadap Jokowi,
publik juga bisa menilai keinginan Jokowi memasangkan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo juga bisa terlihat, tapi PDIP hanya melihat soal 3 periode, perpanjangan jabatan, putusan MK, dan yang lainnya sebagai kejelekan Jokowi. Cerita berpisah jalannya antara PDIP dan Jokowi ini mestinya kita dengar dari kedua belah pihak. Tapi anehnya, cerita yang lebih mengemuka dan sering mendominasi hanyalah dari pihak PDIP saja. Justru cerita dari Jokowi jarang atau malah tak pernah kita dengar apa yang sebenarnya terjadi menurut Jokowi. Jokowi agaknya lebih memilih membuktikan saja di lapangan atau dalam kerja-kerja politiknya. Misalnya PDIP yang sudah berjasa membesarkan Jokowi. Jokowi ingin membuktikan itu keliru, dan itu terbukti memang keliru. Rasanya tak ada lagi sisi jelek yang belum diungkapkan PDIP, terutama lewat Sekjen Hasto Kristianto. Semua sudah diungkapkan. Bahkan rekaman video Jokowi yang sebetulnya tak berkaitan dengan sisi jelek pun diklaim sebagai sisi jelek seorang Jokowi. Terakhir perkataan Sekjen Hasto bahwa Jokowilah yang memerintahkan langsung agar Anies Baswedan dikriminalisasi dalam kasus Formula E. Bukan tak dibantah Jokowi, termasuk soal kecurangan pilkada, tapi bantahannya itu standar saja. Misalnya buktikan saja sesuai aturan atau mekanisme yang ada. Jokowi memang lemah, bahkan tak bisa atau tak mau sama sekali bernarasi panjang lebar. Jadi cerita versi Jokowi yang sebenarnya perihal pergulatannya dalam kekuasaan bisa jadi tak akan pernah kita peroleh. Kita hanya mendengar dari pihak kedua atau pihak ketiga atau bahkan pihak keempat. Ada juga yang mengatakan bahwa Jokowi itu sesungguhnya tak berubah. Dari dulu hingga sekarang, ya begitu-begitu saja. Justru orang di sekitarnya lah yang berubah. Jokowi tetap ingin jadi dirinya sendiri, tapi orang banyak menginginkan Jokowi seperti yang diinginkan orang itu. Disitulah mungkin letak berpisah jalannya.